Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Salsabila, selaku moderator dari kelompok 2. Kami di sini akan membahas materi karakteristik dan perbedaan individu. Nah, sebelum mulai pembahasan materi, kita akan perkenalan dulu nih teman-teman. Dari yang paling kiri ada saya Niti Naila, dan ada Saya Hanum Salsabila. dan sebelah saya sendiri ada Saya Yelda Residulong. dari yang paling kanan. Nama saya Dina Putra dari Sedia. Mungkin segitu aja perkenalan dari kelompok 2. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan materinya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bilqis Hadistina Yula. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari individu. Jadi manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk berpikir, Homo sapiens, makhluk yang berbentuk, Homo faber, makhluk yang dapat dididik, Homo educandum, dan seterusnya. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan menunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki yang seimbang antara berbagai segi, yaitu segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dan dunia akhirat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, anak dibantu guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawa dalam pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Bagian dari materi selanjutnya ada karakteristik individu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nature dan nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakteristik merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan mewujudkan dalam perilaku. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar. Nilai-nilai karakter tersebut akan dijelaskan oleh Anida Kotrenada Rizky Hidayat. Baik, untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya, Anida Kotrenada Rizky Hidayat, mengenai nilai-nilai karakter individu. Nilai-nilai karakter individu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu yang beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, disiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, beradab. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah, tamah, ramah kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarga, yaitu yang bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka.
Yang keempat ada yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertanggung jawab atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang terakhir yang berhubungan dengan alam sekitar, yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan, dan selesai. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Angelina Resigulto, mengenai perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Seperti halnya dengan seorang ibu yang memiliki seorang bayi, bertutur bahwa bayinya banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Lalu ibu yang lainnya juga memiliki seorang bayi, menceritakan bahwa bayinya pendiam, banyak tidur tetapi kuat minum. Dari cerita tersebut, kedua ibu itu telah menunjukkan bahwa kedua bayi tersebut menunjukkan ciri dan sifat yang berbeda satu sama yang lainnya. Seperti halnya dengan seorang guru, setiap tahun ajaran baru selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang berbeda satu sama lain. Siswa-siswa dalam satu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama yang lainnya. Mungkin sekali dua orang dilihatnya hampir sama atau bahkan mirip. Akan tetapi jika diamati secara cermat, antara kedua orang siswa pasti terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya saya Hanum Salsabila yang akan menyampaikan pendapat dari Gary 1963 yang mengategorikan bahwa perbedaan individual ke dalam bidang-bidang seperti perbedaan fisik berupa jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, nada suara, dan semacamnya. Nah, kemudian ada perbedaan sosial seperti status ekonomi, agama, kelompok keluarga, suku, dan semacamnya. Kemudian perbedaan kepribadian seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, dan sejenisnya. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Kemudian perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah seperti sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, dan kurang pandai. Kemudian untuk perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang kurang pandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan sangat ditentukan oleh inteligensi individu. Dan perbedaan individual dalam kecakapan bahasa merupakan kemampuan seseorang yang menyatakan bahwa pikirannya yang berbeda-beda, kemampuan berbahasa dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Kemudian perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir setiap orang itu berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu juga berbeda-beda pula. Dan ada perbedaan diam dalam latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosial kultural individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitar, ya baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu sama lain. Dan perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemumpukan secara tepat. Bila tidak mendapat rangsangan atau pemumpukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara besar, secara tinggi, malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak bakat individu maksimalnya. Kemudian ada perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin pengalaman juga mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu menjadi berbeda-beda. Mungkin itu saja pembahasan dari kami, materi tentang karakteristik dan perbedaan individu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.